Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Untuk kesempatan malam hari ini, kami akan mewawancara salah satu tokoh milenial dari penggerak Muhammadiyah di Riau. Baiklah, sebelumnya izinkan kami dari kelompok 5 memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Sinta Adila Putri, dan ada Ikram Deza Pratama, ada Ferry Julianto, ada Sulistia Rahmadani, dan ada Emreno Wahyudi. Selamat menyaksikan video kami. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami terima kasih Bang telah memberikan waktunya pada kami untuk diwawancarai, sudi diwawancarai. Kami merasa terhormat ya selaku Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ya Bang, dengan Bang Mizan. Nama panjang Bang siapa? Mizan Al-Hairi ya Bang. Oke. Kebetulan nama saya Ikram Deza Pratama ya, selaku ketua grup lah ya, ketua kelompok di sini. Ingin mewawancarai masalah organisasi IMM, tentang IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Yang pertama tuh yang kami tanyakan tuh sebenarnya secara singkat terbentuknya IMM ini didasari oleh apa gitu? Apakah memang secara singkatnya aja gitu terbentuknya IMM? Nah baik, terima kasih sebenarnya kawan-kawan yang telah hadir di tempat kami ini yang tempat sangat sederhana ya tentunya. Nah tadi kan sedikit memperjelas bahwa kami itu selaku ketua umum pimpinan komisariat, masih di setara komisariat. Kalau bahasanya dia itu setara akar rumput lah. Karena tingkatan di IMM ini dari komisariat, dari cabang sampai ke pusat. Jadi kami masih akar rumputnya. Nah mengenai pertanyaan kawan-kawan tadi tentang sejarah singkat IMM. Nah, sejarah singkat IMM itu lahir di 1964, tanggal 14 Maret. Itu yang melatar belakangi ada dua, secara eksternal dan internal. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang secara internal lah, mengapa IMM itu ada. Nah, IMM itu lahir sebagai lokakarya atau perpanjangan tangan dari dakwahnya Muhammadiyah sendiri. Nah, pada masa itu di 1964 itu udah banjir perguruan tinggi Muhammadiyah pada saat itu. Makanya pendiri IMM pada masa itu Jasmal Al-Kindi berinisiatif untuk mendirikan suatu organisasi yang kita kenal dengan IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, sebagai lokakarya perpanjangan dakwah dari Muhammadiyah sendiri. Nah, maka dari itu UMRI bisa dikatakan sebagai bentuk pengkaderan Muhammadiyah. Maka kawan-kawan juga dari bagian Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Secara tidak langsungnya gitu ya. Secara tidak langsung. Karena di pengkaderan di IMM tersendiri itu ada sistem pengkaderan yang mencahkan kawan-kawan untuk bergabung di IMM. Itu dinamakan Darul Akom Dasar. Nah, selanjutnya itu secara eksternal. Eksternal itu di luar. Itu tekanan luar. Pada masa itu di 1994 itu lagi gejolak carut marutnya bangsa ini. Di 1994 itu lagi gejolak PKI. Makanya IMM itu lahir sebagai penegak keadilan pada saat itu, yang mengumpulkan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah untuk menyerukan kebenaran, kebajikan, kesejahteraan rakyat pada saat itu. Nah, mungkin itu sudah singkatnya. Kalau untuk pengetahuan yang lebih itu kan kawan bisa baca, kurekomkan buku itu kelahiran yang dipersoalkan. Kelahiran pencipta buku itu beritahu saya. Itu untuk penulisnya. Penulisnya aku lupa pula penulisnya siapa, tapi itu judulnya sejarah dipersoalkan. Itu buku ideologi dari IMM. Oh, ideologinya dari IMM berarti dia. Oke. Baik, terima kasih untuk itu. Terus struktur organisasi IMM yang khususnya di Riau ini bagaimana? Struktur ataukah memiliki struktur khusus gitu, struktur organisasi IMM ini? Mungkin menjelaskan tentang strukturnya aja lah. Nah itu, jadi kawan-kawan tadi saya sempat menyinggung tentang tingkatan-tingkatan di IMM. Ya, khususnya di UMRI itu ada komsat, 11 komsat di UMRI. 11 komsat itu per fakultasnya. 11 konsep itu mungkin bahasa sederhananya gimana tuh Bang? Maksudnya itu? Sederhananya itu di tiap-tiap fakultas itu punya komisariat. Jadi tingkatan di komisariat itu struktur organisasinya itu ada dari KSB, Ketua Sekum,
sama bendahara dan ada 10 formatur, 10 bidang yang diisi. Oke. Itu baik di pusat, baik di cabang itu sama. Berarti IMM kalau terkhusus untuk di Riau, di Umbri ini udah berapa lama berdiri IMM? Apakah baru-baru ini atau berdirinya Umbri atau gimana IMM-nya sendiri? Nah, sebenarnya pemetaan untuk di Riau ini itu kan khususnya dari cabang, dari DPP, dari pusat yang membuka IMM yang ada di Riau. Kalau di Umbri itu semenjak berdiri Umbri itu udah ada IMM, khususnya di Fakultas Ekonomi. Kalau IMM tertua di Umbri itu di fakultas kita di ekonomi. Berarti secara apanya tegaknya IMM di Umbri khususnya berarti tegak Umbri, tegak pula IMM berarti gitu ya Bang? Berarti baru kurang lebih 4 tahun, 5 tahun ya? 8 tahun. 8 tahun berarti. Umbri Oh ya sorry, 8 tahun. Tapi fakultas ekonomi itu kayaknya 2017 berapa ya? Kalau fakultas ekonomi kan dulunya Umbri itu kan gimana bahasanya, sekolah tinggi ekonomi kan. Kalau dekan pertama kita kan dekan Pak Misra itu direktur pertama kita sebelum Pak ini. Pak Azal juga. Masih ada sebelum itu lagi ya? Ada sebelumnya. Oke. Terus abang selaku ketua ini berapa lama sih periode pergantian ketua umum untuk di IMM di Umbri ini, Bang? Nah, kalau untuk periode ketua umum itu cuma setahun, tapi tanpa terkecuali di tahun kemarin pas kita dilanda pandemi COVID. Itu ada penambahan jabatan 2 tahun. Berarti gini, apakah setelah kita menjabat, apakah bisa menjabat lagi setelah masa jabatannya habis? Nah, ini kan agak lucu lah kan pertanyaan. Saya anggap ini lucu. Kenapa? Karena setelah kita berada di komisariat, pimpinan komisariat, otomatis kita jangan stagnan atau berhenti di tempat. Kita harus otomatis kita melanjutkan ke tingkat selanjutnya di cabang. Nah, kita kasih adik-adik kita untuk punya panggung, untuk mengekspos dirinya. Kalau ada yang masih menjabat itu bagi saya lucu. Oke, paham. Karena ada quotes yang mengatakan setiap masa ada orangnya dan setiap orang pasti ada masanya. Terus ini, apa yang bisa dilakukan abang sebagai kader Muhammadiyah terhadap organisasi saat ini? Nah, sebenarnya tujuan dari IMM kita sendiri yaitu menciptakan akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Makanya di IMM itu ada 3 kompetisi dasar. Mereka bergerak di intelektual, religiusitas, dan humanitas. Sebagai mahasiswa kita belajar. Sebagai seorang mahasiswa Muhammadiyah kita mempunyai religiusitas yang lebih lah dari yang lain. Dan sebagai sosial kita memiliki humanitas sesama manusia. Ya. Oke. Selama Bang berada di kader IMM ini, Bang, prestasi apa yang telah didapatkan dari IMM ini? Maksudnya itu apa yang telah diberikan IMM ini terhadap Umbri atau gimana? Prestasi IMM terhadap Umbri gitu kan? Pasti ada outputnya, inputnya juga kan? Iya. Nah itu IMM tidak pernah memberikan kita apa-apa, tapi kita yang memberikan kepada IMM. Kita dengan ide-ide dan dengan kreativitas kita salurkan di wadah pengkaderan atau di wadah organisasi ini di IMM. Jadi kalau kawan-kawan bergabung di ikatan mahasiswa itu kita analogikan sebagai gelas kosong. Nanti kita isi gelas itu dengan karya-karya kita ya. Inovasi kita tadi ya. Berarti kayaknya cukup sampai sini aja pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih untuk Bang Mizan ya, selaku Ketua Umum IMM telah memberikan waktunya kepada kami untuk diwawancarai. Kami merasa terhormat ya, tentu ya, selaku Ketua Umum bisa memberikan waktunya ya, dan jawaban-jawabannya juga sangat memuaskan untuk kita ya. Semoga apa yang telah kita dengar, yang telah dijawab oleh beliau, semoga bisa terbantu ya sama kita atau diimplementasikan kehidupan sehari-hari. Ada tadi akhlak tadi dengan lebih ke Muhammadiyah ini, IMM ini sebagai media panjang tangannya Muhammadiyah tadi ya, tongkat estafet juga bisa dibilang kan. Semoga teman-teman bisa mengerti apa yang telah disampaikan abangnya, Bang Mizan ya.
Bang, terima kasih sebelumnya Bang. Mungkin sampai sini ya wawancara kita ya Bang, wawancara masalah organisasi IMM-nya Bang, Ikatan Muhammadiyah, Mas. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Demikianlah wawancara kami dengan salah satu generasi milenial Muhammadiyah yang ada di Riau. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.